कहते हैं हर 7 साल में इंसान के बॉडी सेल्स बदल जाते हैं. इसका मतलब इंसान पूरा का पूरा नया. Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan bahas alur cerita dari film Mbak Gendal-Gendul Montok, mantan bintang film Sunny Leon, yang berjudul One Night Stand. Film ini mengisahkan cinta satu malam Sunny Leon dengan seorang cowok tampan pas mereka lagi sama-sama pelesiran di Thailand. Berharap mereka tuh nggak akan ketemu lagi. Mereka malah dipertemukan di situasi yang sangat membangkaikan. Alhasil, rumah tangga Sunny Leon yang harmonis malah harus hancur lebur cuman gara-gara cinta satu malam itu. BTW, Om bakalan ngomong seenak udelnya Om aja ya. Sama satu lagi nih ya, yang masih bocil minggir dulu. Nanti kalian disambit sama emak kalian kalau nonton film ini. So, bumper Om Brewok Story. Awal kisah diperlihatkan mas-mas ganteng yang bernama Upil. Adalah karena lidah Om sering kesandung-sandung kalau ngucap nama-nama India. Jadi kalau Om nggak sengaja manggil ini orang Upil, harap maklum aja ya. Intinya sih, Upil itu lagi galau. Dia tuh ngomong sendiri udah kayak orang make. Kenapa ini mas-mas ganteng bisa jadi kayak gitu? So kita flashback beberapa bulan sebelumnya yuk. Phuket, Thailand. Diperlihatkan si Upil lagi mengadakan acara peragaan busana di Phuket. Upil itu bekerja di sebuah perusahaan advertising besar yang mengurusi brand-brand besar untuk melonceng produk mereka. Di saat Upil lagi gawe, tiba-tiba dia dikibasin selendang sama cewek misterius. Entah kenapa, gara-gara itu Upil pun malah jadi penasaran sama tuh mbak-mbak. Nggak pakai lama kemudian, temannya si Sony menyuruh si Upil untuk memulai acara. Jadi Upil itu nggak sempat kenalan sama tuh mbak-mbak selendang. Tapi pas di peragaan busana itu, Upil terus aja memantau tuh mbak-mbak selendang merah. Sayangnya tuh cewek nggak noleh-noleh yang membuat si Upil semakin penasaran. Singkat ceritanya, acara peragaan busana itu pun berjalan dengan sangat sukses. Namun Upil masih aja belum bisa menghilangkan rasa penasarannya. Bodohlah, yang penting party dulu. Keesokan harinya, Upil pun sarapan bareng sama teman-temannya, Sony, Rohit, dan Sisit. Di sana mereka pun girang bener karena kerjaan mereka itu sukses tanpa kendala. Namun pas lagi sarapan itu, Sid yang anak baru malah mantengin cewek cantik sampai nggak kedap. Ngelihat itu, Upil yang playboy profesional berlisensi SNI langsung marahin si Sid. Nggak gitu caranya bro, kalau mau kenalan sama cewek. Cowok itu harus tahu gerak-gerik dan kode cewek, apakah dia itu tertarik sama kamu atau enggak. Noh, lihat tuh cewek bule, disenyumin aja dia udah senyum balik. Itu udah fix no debat dia tuh tertarik sama aku. Tapi pas lagi di briefing sama si Upil, Sid malah nyeletuk. Kalau tuh mbak-mbak semok gimana? Ngeliat tuh mbak-mbak pakai selendang merah, Upil pun langsung sadar kalau tuh cewek adalah cewek yang ngebuat dia penasaran semalam suntuk. Upil pun langsung ngasih taruhan kalau dia tuh bisa mengajak kenalan tuh cewek dengan mudah. Singkat kata, Upil pun langsung operasi. Wah, ini nih bintang film 3GP-nya keluar, Mbak Gendal-Gendul Sunny Leon. Nggak pakai lama, Upil pun langsung duduk di depan tuh mbak-mbak pulen. Dia pun bilang, sorry, aku disuruh temanku untuk nanyain apakah mbak cantik ini udah punya pacar atau belum. Nah, orangnya pakai kacamata. Mendengar itu, tuh mbak pulen pun langsung bilang kalau dia tuh nggak tertarik sama tuh om-om kacamata. Tapi kasiannya dia ya, cuma dijadiin kambing hitam kamu. Rupanya cewek yang bernama Selina ini udah tahu kalau dia itu cuma dijadiin bahan taruhan sama si Upil. Udah berkali-kali dia ngalamin kejadian seperti itu. Ya si Upil pun langsung tengsin lah. Tapi playboy masa iya nyerah. Dia pun tetap aja mepet si Selina. Mbuh piye carane. Ngeheknya, Selina ini juga somplak otaknya. Dia bilang kalau uang taruhnya dibagi 2, aku mau kenalan sama kamu. Ya Upil pun langsung gak gila. Setelah itu mereka berdua pun langsung jalan-jalan di tepi pantai. Pokoknya ngobrol ngalor ngidul. Tahu kan obrolan playboy PDKT? Namanya juga playboy. Upil pun langsung bisa membuat Selina langsung terkitil-itil. Gampang amat ya kalau orang ganteng dapetin cewek. Malam harinya Upil pun ngasih uang taruhannya. Tapi Selina menolak karena Upil itu belum menang. Karena Selina itu belum jatuh ke pelukannya. Ya udah deh, nyok gas biar aku menang taruhan. Ya langsung dielus-elus dong. Setelahnya mereka pun langsung ke kamar untuk berkebun tanam-tanam ubi. Om nggak tahu nih ya, ini bakalan lolos sensor atau enggak nih ya. Kalau lolos ya syukur, kalau enggak ya om blur ya. Weleh pulen sekali ya, mantep.
Singkat cerita, malam itu mereka pun smackdown sampai beronde-ronde, sampai mereka berdua pun keser-keser. Pagi harinya, kamar hotel Ufil pun diting-tong-ting-tong. Rupanya itu teman-temannya yang menyuruh si Ufil untuk siap-siap, karena hari ini mereka akan pulang ke India. Ya udah deh, Ufil pun langsung mandi. Tapi tiba-tiba, ujuk-ujuk dari balik tubuh si Ufil keluar tangan. Wah, ini film horor apa ya? Kok Selina? Tapi seketika, Selina pun hilang seperti hantu. Oh, cangkrik, dia malah pindah ke depan sambil jongkok dong. Blok. Singkat cerita, Ufil dan teman-temannya pun sampai di Bandara Pune, India. Di saat itu, Ufil pun memperingatkan Sisit yang masih anak baru, kalau apa yang terjadi di Thailand itu, biarlah terkubur di sana. Itu pedoman playboy sejati. Nah, di luar, Ufil pun udah ditunggu sama Mbak Gendal-Gendul lagi. Rupanya itu adalah si Simran, istrinya si Ufil. Melihat Ufil udah punya bini yang cantik weleh-weleh, Sid pun langsung terheran-heran. Dia itu mengira kalau si Ufil itu masih single, makanya dia itu bisa colok sana colok sini. Sony dan Rohit bilang kalau Ufil itu di Pune, dia adalah suami yang sangat teladan. Mereka itu udah nikah selama 5 tahun dan mereka itu masih seperti pengantin baru. Malam harinya, Ufil dan teman-teman terdekatnya mengadakan pesta kepulangan kecil-kecilan. Tapi tiba-tiba ada cewek yang bernama Tanya datang. Ngeliat si Tanya, Ufil dan Simran pun bingung, siapa sih yang ngundang ini cewek? Seketika, pesta yang sebelumnya have fun langsung berubah jadi tempat curhatnya si Tanya yang lagi punya masalah dalam hidupnya. Nah, di dapur, wow, si Simran ternyata pulen juga. Sorry om, gak fokus. Pokoknya yang mengundang si Tanya itu adalah si Dia. Dia itu ngerasa kasihan karena Tanya itu lagi bingung. Mungkin kalau dia ketemu banyak orang, itu bisa meringankan masalahnya. Setelah cuap-cuap nggak jelas, mereka pun makan malam bersama. Ya, walaupun pembahasannya tetap aja nggak jelas ya. Nah, setelah makan malam, David pun mengajak ngobrol si Ufil. Dia bertanya, pas ke Thailand, berapa cewek yang disikat sama si Ufil? David yang emang sohibnya si Ufil itu memperingatkan, kalau si Ufil masih aja punya tabiat selingkuh, bisa aja dia kehilangan si Simran. Namun Ufil langsung berubah serius. Dia bilang, kalau dia itu tidak akan pernah kehilangan Simran. Simran itu adalah separuh hidupnya. Lagian, Simran juga nggak akan tahu tentang kebiasaan buruknya, karena Ufil itu mainnya rapi. Ngelihat Ufil yang langsung berapi-api, David pun sadar kalau pasti di Thailand ada cewek yang membuat si Ufil jadi baper. Dan benar aja, ternyata Ufil itu masih belum bisa melupakan sosok Selina. Dia tuh juga bingung, nggak biasanya dia jadi baper seperti ini. Malam harinya, setelah pesta selesai, Ufil memberikan kejutan hadiah gelang berlian ke si Simran. Melihat suaminya itu sangat romantis dan perhatian, Simran ngerasa dialah wanita yang paling beruntung di dunia. Namun pas bobo, Ufil masih aja mengingat-ingat kenangan manisnya bersama Selina di Thailand. Pagi harinya diperlihatkan rutinitasnya si Ufil ya jogging pagi, sembari ngecengin cewek-cewek yang lagi jogging juga. Setelah itu, dia pun ngebangunin si Simran. Dan abis itu, buat tambah semangat kerja, mereka pun morning iwik-iwik. Diperlihatkan juga kalau si Simran dan si Ufil itu sangat mesra, romantis pokoknya. Masih kayak pengantin baru dah. Om malah kasihan sama si Simran ya. Dia tuh nggak tahu kalau suaminya tuh tukang tambal tutup lubang cewek lain. Sesampainya di kantor, Ufil pun langsung menyapa sekretarisnya yang bernama Dipa. Nah, karena si Ufil sukses menjalankan misi di Thailand, dia pun dipromosikan menjadi manajer pemasaran. Iya, masa iya, bosnya naik pangkat dan gajinya naik, sekretarisnya nggak ikutan naik. Mendengar itu, Ufil yang baik hati pun mengatakan dia akan mengusahakannya. Sip lah. Setelah Dipa pergi, Ufil didatangi presiden direktur Raja. Dia menaruh harapan besar perusahaannya di tangan si Ufil. Pokoknya Ufil itu harus kerja bagai kuda, yang penting perusahaannya bisa cuan besar. Setelah itu, Ufil pun lihat foto-foto event di Thailand yang dikirimkan oleh Sisit. Namun pas lihat ada yang nyempil fotonya si Selina, hati si Ufil pun kembali deg-deg ser. Dia pun ngebayangin scene mandi sambil mandi kucing plus petik mangga seakar-akarnya. Tapi lamunannya pun terganggu pas Sid datang. Halah, lagi enak-enak malah diganggu. Setelah kondisinya aman, Ufil pun langsung ngeprint tuh fotonya si Selina. Nah, di malam harinya diperlihatkan pasangan bucin ini pun nonton bareng. Namun pas ngeliat film yang ada adegan sosor-sosoran, entah kenapa si Ufil pun jadi keinget lagi adegan pas dia lagi gesek-gesekan sama Selina. Sama seperti sebelumnya, lamunan mesumnya itu dibuyarkan oleh si Simran. Nah, pas mau bobo, Simran pun bilang kalau dia itu akan ngebantu Tanya untuk rujuk dengan suaminya. Mendengar itu, Ufil pun gak setuju. Salahnya sendiri si Tanya, kenapa dia itu selingkuh? Itu karma karena telah mengkhianati cinta. Cangkemmu mas, pengen tak tapok raket nyamuk. Ngaca di rumahmu tuh kurang gede pak ya? Di sana Simran pun mencoba menggoda si Upil. Beb, kalau aku ketahuan selingkuh, kamu bakalan marah nggak? Mendengar itu, tiba-tiba si Upil pun langsung ngambek. Dia itu nggak mau kata-kata itu keluar dari mulutnya si Simran. Cinta mereka itu suci, kayak kesucian perawan tua umur 70 tahun. Tapi pas udah dipeluk-peluk sama si Simran, Ufil pun langsung luluh. Tempurlah habis itu. Keesokan paginya seperti biasa, Ufil pun jogging lagi. Morning ibik-ibik terus berangkat kerja deh.
Tapi pas di jalan sekelibat, Ufil ngeliat sosok si Selina. Tapi karena lagi macet, dia pun gak bisa mastiin secara langsung. Karena kepikiran Selina di jalan tadi, sikap Ufil pun malah berubah menjadi sinis. Dipa yang gak tahu apa-apa, malah jadi sasaran kemarahannya si Upil. Padahal dia cuma mau ngingetin kalau hari ini ada grand opening pembukaan bakerynya si Simran. Nah, di lain sisi, Simran pun terlihat sumringah dengan dibukanya toko kue barunya. Ditemani si dia, Simran pun sabar menanti kedatangan suami idealnya itu. Sedangkan di kantor, David pun nanyain kenapa si Ufil masih aja nongkrong di sana. Jo, bareng Jo, ke tokonya si Simran Jo. Bukannya nyusul cepet, si Ufil itu malah mencoba mencari sosok si Selina. Dia itu searching sana sini, tapi tetap aja nggak bisa menemukan cewek pulen yang dia cari. Sampai malam harinya, pas toko udah mau tutup, si Ufil pun tetap aja nggak kelihatan. Di sana, Simran masih aja positive thinking. Alah, suamiku yang paling cakep itu pasti lagi cibuk. Nah, di rumah, Ufil pun langsung pengen minta maaf. Tapi si Simran sama sekali nggak marah. Dia juga udah nyisain kue kesukaan Ufil tercinta. Alah mas, bojomu iki kurang apa to ya? Ya emang sih ya, masih kalah tobrut sama si Selina. Tapi bojomu kuwi lho mas, baik banget. Om dapat kayak gini nggak bakal om lepasin dah. Sebagai permintaan maaf, Ufil pun mengajak si Simran untuk beli baju buat ngerayain hari ulang tahun pernikahan mereka. Singkat katanya, Simran pun milih gaun merah renda-renda. Ketika dia mencoba di kamar pas, jeng-jeng, di sana juga ada si Selina yang kebetulan film Indianya juga pakai baju yang sama. Ngelihat itu, Simran pun bilang kalau baju itu untuk merayakan hari jadi pernikahannya, tapi itu baju kesempitan. Mendengar itu, Selina yang montok, maksud om, Selina yang baik hati pun langsung memberikan bajunya yang dia pakai. Karena emang stoknya tinggal 2 baju doang itu. Mas Liwer. Nah, pas mau pulang, Simran sempat cerita tentang kejadian di kamar pas. Kebetulan film Indianya lagi, Simran pun nunjukin cewek yang ngasih baju tadi. Dan seketika, Ufil dan Selina pun jadi kikuk. Melihat si Ufil udah nikah, Selina pun berlagak gak kenal sama si Ufil. Karena ketemu sama si Selina, pikiran Ufil pun langsung muter-muter. Terbukti, pas mereka makan malam bareng si David dan si dia, si Ufil itu pun malah kelihatan emosi. Bahkan pas Simran ngebahas tentang si Tanya, tiba-tiba si Ufil langsung marah-marah. Dia bilang, ngapain sih ngurusin cewek tukang selingkuh? Bisa nggak sih ya, nggak usah ngurusin orang lain. Pokoknya Simran yang nggak tahu apa-apa langsung dibentak-bentak di depan umum. David dan dia yang mencoba menenangkan si Ufil nggak luput dari bentakannya si Ufil. Ya udah deh, Simran pun langsung pergi karena malu banget dibentak-bentak suami begonya di depan umum. Keesokan paginya, pas lagi mau jogging, Ufil pun lihat sosok si Selina. Ternyata itu cuma bayangannya si Ufil aja. Entah kenapa dia nggak bisa melupakan sosok Selina sama sekali. Nggak mau menyerah, Ufil pun langsung menghubungi hotel mereka nginap di Thailand. Dia pun bertanya soal tamu yang bernama Selina, tapi hotel bilang kalau nggak ada tamu yang bernama Selina di waktu itu. Hal itu pun membuat si Ufil semakin uring-uringan. Pas lagi ngurusin persiapan launching produk, si David itu pengen ngobrol 4 mata sama si Ufil. Di lorong hotel, David pun mengakui kalau kemarin-kemarin dia tuh segan sama si Ufil yang playboy kelas wahid tapi nggak pernah ketahuan. Tapi kali ini nggak deh. Ufil itu nggak seperti biasanya, yang celap-celup sana-sini, abis itu lupain tuh cewek. Dia bertanya, sebenarnya apa yang terjadi di Thailand? Akhirnya Ufil pun cerita kalau cewek yang di Thailand itu ternyata juga ada di Pune. Itulah yang membuat dia jadi uring-uringan. Satu sisi dia tuh takut ketahuan, tapi di satu sisi yang lain dia tuh masih penasaran ewek-ewek lagi sama tuh cewek. Jujur li, Selina adalah cewek yang bisa membuat dia kepleh-kepleh sampai tepar. David pun menyarankan agar Ufil itu nggak berbuat gila. Salah-salah Ufil bisa kehilangan pekerjaan dan si Simran. Mendengar omongannya si David, Ufil pun sedikit sadar. Dia pun langsung pulang dan meminta maaf ke Simran. Untungnya Simran itu baik banget. Dia pun udah nggak marah dan langsung menggunakan gaun barunya untuk merayakan hari jadi pernikahan mereka. Sudah pasti, tempur semalam suntuk lah. Beberapa hari kemudian, acara launching perusahaan berlian Kapoor pun digelar. Di saat itu, Ufil pun dipanggil untuk diperkenalkan dengan bos berlian yang bernama Adiraj Kapoor. Adi itu sangat berterima kasih karena acaranya dibuat si Ufil itu sangat sukses. Di sana, Adi juga memperkenalkan istrinya, Ambar Kapoor. Ternyata dia adalah si Selina, mbak-mbak bemper gede yang tumpak tralala sama si Ufil di Thailand. Dah, ya, mereka berdua pun langsung kikuk lah. Mengetahui fakta mengejutkan itu, si Ufil pun langsung mabuk di sana. Dia nggak menyangka kalau Selina yang dia kenal adalah istri dari konglomerat berlian India. Berkali-kali Ufil pengen mendekati si Selina, tapi kesempatan itu nggak pernah ada. Nah, pas Selina ke toilet, Ufil yang nekat pun malah masuk ke toilet cewek. Jelas aja, Selina, Ambar, om panggil Ambar aja kali ya. Intinya sih Ambar itu marah-marah.
Tapi si Ufil malah jauh lebih marah. Dia seperti dikhianati. Berkali-kali Ambar bilang kalau yang terjadi di Thailand itu biarkanlah ditinggal di sana aja. Mereka tuh sama-sama udah punya keluarga, mau ngapain lagi? Tapi Ufil yang udah terobsesi parah sama si Ambar nggak mau. Dia pengen memiliki si Ambar sepenuhnya. Walaupun mereka itu sama-sama udah punya keluarga. Karena terus dipaksa, mau nggak mau si Ambar pun ngasih nomor HP-nya buat menyelesaikan masalah mereka di tempat lain. Ketika keluar, diperlihatkan ada masalah kecil. Invoice tagihan hotel itu ternyata melebihi budget perusahaan mereka karena salah perhitungan. Di kala itu, Ufil dimintain tolong, tapi Ufil langsung emosi. Apalagi pas Sid, Rohit, dan si Sony bilang, "Bro, cewek yang kau naikin di Thailand itu ternyata adalah istri dari Tuan Kapur. Mantep bener." Malam harinya, si Ufil pun langsung menghubungi si Ambar. Ya langsung di-reject lah, gila aja. Diceritakan juga kalau Ambar dan si Adi itu juga tinggal bersama babenya yang merupakan konglomerat India. Di sana, Raghav bilang kalau Jahan itu udah bubuk, jadi jangan berisik. Tapi mencium bau parfum emaknya yang semerbak, Jahan pun langsung ngebangun. Alah, udah punya anak loh ini mbak-mbak gendal-gendil. Sepanjang malam, Ufil nggak bosan-bosannya mencoba menelpon dan mengirim chat. Tapi semua dicuekin sama si Ambar. Ngerasa masih uring-uringan, si Ufil itu pun malah mendatangi sebuah klub. Nah, di sana ada mbak gendal-gendul yang joget-joget. Tapi anehnya, tuh cewek berubah menjadi sosok Ambar. Gas lah, ini yang kita tunggu-tunggu. Ngeliat Mbak Pulen gendal-gendul joget. Keesokan paginya, si Ufil pun masih aja usaha. Sedangkan di rumah, dia yang lihat si Simran yang gak lemes bertanya, apakah Simran itu lagi punya masalah? Karena Simran ini adalah istri yang baik dan strong. Dia pun gak ngegibahin suaminya sendiri di depan orang lain. Yakinlah, si Ufil beleguk banget. Istrinya perfect kayak gini masih aja dikhianatin. Siang harinya, diadakan meeting yang dipimpin presiden direktur. Di saat itu, si Ufil pun gak bisa lepas dari HP-nya dan membuat Rajesh menjadi memperhatikan si Ufil. Setelah meeting juga sama aja, si Ufil itu terus-terusan mencoba menghubungi si Ambar. Tapi dia malah rungkat sendiri. Hal itu pun dilihat oleh si David. Bangkainya, si David itu malah kena omel karena mencoba memperingatkan si Ufil. Nggak mau menyerah begitu aja, Ufil malah mencoba mencari tahu tentang Ambar Kapur. Di sana dia pun kembali keinget tentang kenangan empuk-empuknya pas lagi main gobak sodor bareng si Ambar di Batam. Di kala itu, si Ufil malah dapat ide. Dia pun berpura-pura nanya ke kantor Diamond Kapur untuk menanyakan nomor telepon rumah dan alamatnya Adiraj Kapur. Bilangnya sih ya, perusahaannya itu pengen ngasih hadiah gitulah. Alhasil, ini cowok bego pun langsung menghubungi telepon rumah keluarga Kapur. Pas si Ambar tahu yang menelpon itu adalah si Ufil, dia pun meminta ketemuan aja di tempat lain. Singkat cerita, mereka pun ketemuan di sebuah restoran. Lah, langsung nyosor ini bangke ya. Ambarnya juga ngeladenin lagi. Oh, cangkrik. Itu cuman halunya si Ufil aja tuh ya. Aslinya si Ambar itu langsung marah-marah ke Ufil. Dia itu menjelaskan kalau mereka itu harus menyudahi semua kegilaan ini. Ngehenya, Ufil itu malah menolak. Di saat si Ambar dapat telepon yang bilang kalau si Jahan jatuh di TK, Ambar pun langsung pengen cabut. Mengetahui Ambar udah punya anak juga, ini bangke berjalan pun jadi tambah emosi. Dia nggak terima si Ambar punya anak. Bisa-bisanya loh, Ambar punya anak dari lelaki lain. Om merasa ini orang kebanyakan makan kecubung kali ya. Otaknya udah lunak, kayak kopis kelamaan direbus. Tak pelak, keributan itu pun membuat seisi restoran langsung tertuju ke mereka. Ambar pun bilang dengan marah, kalau Ufil masih aja jadi penguntit, dia akan lapor polisi. Ya, si Ufil pun gak terimalah dia dikatain penguntit. Yani, I'm Batman. Pakka class mein jana hai? Ghar chalte. Thank you for calling me. Beberapa hari kemudian, perusahaannya pun pengen mengadakan acara penggalangan dana. Semua manajer harus mencari sponsor buat acara mereka. Tapi kembali lagi, Ufil itu gak fokus di meeting itu. Sampai-sampai Rajesh pun mendatangi si Ufil. Rajesh menyadari performanya si Ufil akhir-akhir ini sangat menurun drastis. Dia pun memberikan peringatan. Kalau si Ufil ini masih aja underperform, dia nggak akan segan-segan mengganti si Ufil dengan orang lain. Tapi gara-gara diomelin bosnya itu, Ufil malah kepikiran ide brilian. Nggak pakai lama, Ufil pun langsung mendatangi Raghav Kapur untuk mengajukan proposal sponsor penggalangan dana. Ketika si Ambar dan si Jahan sampai di sana, dia pun langsung kaget melihat si Ufil di depan matanya. Bahkan si Ufil itu mencoba dekat dengan si Jahan.
Kegilaan Ufil nggak cuma di sana, sampai malam hari pun dia menunggu di depan rumah keluarga Kapoor. Nah, sedangkan di dalam, Adiraj pun sangat berterima kasih ke Amber yang udah jadi sosok istri paling sempurna. Namun Amber nggak bisa menerima pujian itu, karena gimana ya, ini cewek aslinya juga gatel sih ya. Di malam itu juga diperlihatkan si Simran yang khawatir mencoba bertanya ke Ufil. Tapi si Ufil sama sekali nggak nanggepin perhatiannya si Simran. Beberapa hari kemudian diperlihatkan si Amber yang baru aja pulang ke rumah. Tapi dia pun langsung shock pas ngeliat ada Ufil yang udah basa-basan bareng si Jahan. Raghav mengatakan kalau Ufil itu baru aja menyelamatkan si Jahan yang kecemplung kolam. Jelas saja Amber nggak percayalah, pasti Ufil lah yang membuat celaka si Jahan. Sialnya, Raghav yang nggak tahu apa-apa malah menyuruh si Amber minjemin bajunya si Adi ke Ufil. Jelas aja, di kamar, Ufil terus-terusan aja mepet si Amber. Dia bilang kalau dia itu nggak akan melepaskan si Amber sampai mati sekalipun. Kemarin Amber bilang dia tuh penguntit, sekarang dia akan menjadi penguntit yang sesungguhnya. Amber yang udah kehabisan kesabaran bilang kalau si Ufil itu udah selayaknya anjing jalanan, dikasih makan sekali tapi ngelunjak. Orang ngacangan macam si Ufil itu gak akan bisa mendapatkan dia yang aduhai. Mendengar kata-kata kasar si Amber, Ufil malah mabuk-mabukan. Bangkainya pas sampai di rumah, Simran lah yang jadi sasaran. Di kala itu, Ufil ngeliat sosok si Simran sebagai si Amber. Dengan kasarnya, dia pun langsung meeting si Simran, dan dituing-tuing dari belakang. Setelah puas encerit, Ufil pun malah keceplosan. Amber, Celia, Amber, kenapa kamu kok jahat sama aku? Di titik ini, akhirnya Simran pun sadar kalau suaminya itu telah selingkuh. Keesokan harinya, pas Ufil mau berangkat bekerja, Simran itu pengen nganterin si Ufil ke kantor. Walaupun dilarang, tapi Simran terus saja memaksa. Nah, pas disupirin itu, baru deh si Simran bertanya, siapa itu Amber? Siapa itu Selina? Semalam pas si Ufil mabuk dan ngewek-ngewekin dia, nama itu terus keluar dari mulutnya si Ufil. Udah ketangkep basah, Ufil mencoba mengelak. Tapi Simran yang udah nggak kuat langsung ngebut. Kalau si Ufil nggak mau jujur, mending motor aja sekalian bersama. Setelah tuh mobil ngedrift, Ufil pun akhirnya menceritakan yang sebenarnya. Mendengar pengakuan si Ufil, Simran pun nggak habis pikir. Dia itu udah baik bener, malah dikhianatin seperti itu. Di titik ini, Simran pun langsung mengusir si Ufil dan meminta jangan pernah kembali lagi ke rumah. Sadar akan kesalahannya, Ufil pun pengen minta maaf, tapi Simran udah nggak mau lagi berurusan dengan si Ufil. Bukannya tobat, ini bangke malah kembali mepet si Amber. Dia pun mengancam Amber akan membocorkan rahasia mereka ke Adiraj. Keesokan harinya, Amber pun mengajak si Ufil ketemuan. Di sebuah ladang ilalang, mereka pun bertemu. Amber pun mengatakan kalau ancaman Ufil itu nggak akan berhasil. Ufil itu berharap kalau Amber dan Adi itu pisah, Amber itu akan takluk ke pelukannya si Ufil. Namun semua itu tidak akan pernah terwujud. Gimana bisa dia jatuh ke pelukan cowok yang udah menikah 5 tahun tapi masih aja suka celup-celup sana sini? Nggak mungkin lah dia mau sama si Ufil. Daripada suaminya tahu dari orang lain, Amber berniat ngomong sendiri ke Adiraj. Walaupun Adi marah dan menceraikan dirinya, Amber tidak akan menyesal karena emang dialah yang salah. Mendengar itu, Ufil pun semakin depresi. Apalagi surat pengajuan perceraian dari si Simran udah dikirim ke dia. Di saat itu diperlihatkan kalau Amber itu langsung menghubungi si Adi. Karena hal itu juga lah, Ufil pun harus kehilangan pekerjaannya dan istrinya. Cuma gara-gara nafsu satu malam, kehidupan sempurnanya si Ufil pun harus hancur berkeping-keping. Nggak cuman sih, itu emang karena si Ufilnya aja sing goblok. Dan filmnya pun berakhir. Gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau Om sih sangat terhibur lihat Mbak Sunny Leon. Kalau kalian suka silahkan like, comment, dan share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah nonton sampai di detik ini. Om Breoks pamit dulu dan firmilatin.